Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas persamaan nonlinier, khususnya metode tertutup untuk mencari akar atau penyelesaian dari persamaan nonlinier. Ada beberapa metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinier. Yang pertama adalah metode tabel, biseksi, regular falsi, iterasi sederhana, Newton-Raphson, dan yang terakhir adalah metode sekant. Apa saja yang bisa kita lakukan menggunakan metode tersebut? Yang pertama adalah tentunya menentukan akar-akar persamaan non-linier. Atau bisa saja kita sebut menyelesaikan persamaan non-linier. Yang dimaksud akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai x yang menyebabkan fx sama dengan 0. Jadi di sini melibatkan sebuah fungsi, yaitu fungsi fx, dan secara lengkap, kalau kita tuliskan sebagai persamaan adalah fx sama dengan 0. Nah, penyelesaian dari fx sama dengan 0 yang kita dapatkan itulah yang kita sebut sebagai akar. Nah, secara grafis, maka akar tersebut sebenarnya merupakan titik potong fx dengan sumbu x. Yang bisa kita lihat pada tabel berikut, pada grafik berikut. Nah, jadi disinilah letak dari akar, ya, yang merupakan titik potong antara kurva dengan sumbu x. Pada titik potong tersebutlah kita dapatkan titik x, fx, di mana x-nya adalah akar, fx-nya adalah nilai pada saat di akar tersebut, atau saat x sama dengan akar, ketemu fx sama dengan 0. Nah, untuk persamaan linier yang berbentuk fx plus c sama dengan 0, maka penyelesaiannya dapat dihitung dengan rumus yang sederhana, sehingga didapatkan akar min c per m. Ini hanya berlaku untuk persamaan linier. Untuk persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan rumus ABC sebagai berikut. Tentunya ada metode lain, misalkan menggunakan pemfaktoran atau dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sehingga untuk persamaan linier dan persamaan kuadrat, kita tidak perlu menggunakan metode numerik, cukup dengan metode analitik. Metode penyelesaian persamaan nonlinier kita bagi dua, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup itu digunakan mencari akar yang terletak pada batas-batas tertentu, ya, misalkan pada interval AB. Dan kita harus memastikan pada interval tersebut terdapat sebuah akar. Nah, sehingga hasilnya akan selalu konvergen, karena dipastikan ada akar di situ. Dan dibatasi oleh dua buah titik ujung-ujung interval. Nah, untuk metode terbuka, kita tidak harus memastikan akar terdapat pada sebuah interval tertentu, tetapi tetap diperlukan sebuah tebakan awal atau nilai awal, misalkan xn.
yang akan kita gunakan untuk menghitung xn plus 1 dan seterusnya. Sehingga hasilnya bisa konvergen, bisa divergen. Metode tutup yang akan kita bahas adalah metode tabel, biseksi, dan rekuravansi atau metode posisi palsu. Untuk yang pertama, metode tabel, kita menggunakan teorema berikut ya, yaitu pada sebuah interval AB mempunyai akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA kali FB kurang dari 0. Sehingga kalau ini dipenuhi, maka kita asumsikan atau kita simpulkan akar terletak pada interval AB. Dengan catatan, fungsi f itu terdefinisi pada selang AB. Atau bisa kita lihat pada grafik berikut. Nah, di sini kita lihat pada saat X sama dengan A, nilai FA positif, nilai FB negatif. Nah, sehingga kita bisa memastikan di sini ada akar. Nah, sebaliknya, bila FA positif, FB positif, nah, kita pastikan tidak terdapat akar karena kurva tidak memotong sumbu X seperti itu. Tetapi, untuk yang kedua, ini tidak bisa kita justifikasi bahwa untuk setiap FA dan FB bertanda sama pasti tidak ada akar ya. Tetapi kalau ada beda tanda pasti ada akar. Nah, jika FA kali FB kurang dari 0, maka pasti terdapat akar. Tetapi FA, FB lebih dari 0, maka pada ring AB belum tentu dikatakan tidak terdapat akar. Tapi bisa jadi terdapat akar. Tapi untuk kasus yang ini kita asumsikan tidak ada akar. Tapi bisa jadi ada akar ya. Nanti akan saya contohkan pada kuliah bagaimana yang nilainya dengan tanda sama tetapi terdapat akar. Yang pertama, kita bahas metode tabel terlebih dahulu. Metode tabel ini disebut juga metode pembagian area. Jadi, pada suatu interval yang kita prediksi terdapat akar, maka interval tersebut kita bagi sebanyak n bagian. Semakin banyak pembagian, akan semakin akurat akar yang kita dapatkan nanti. Nah, pada n bagian tersebut masing-masing kita hitung nilai dari f ya. Sehingga akan kita peroleh tabel sebagai berikut. Jadi, misalkan kita bagi sebanyak n, maka untuk masing-masing interval pembagian akan kita dapatkan nilai dari fungsi. Ya, misalkan untuk x0 kita dapatkan FA, untuk x1 kita dapatkan fx1, dan seterusnya sampai xn kita dapatkan fn atau fb. Nah, kemudian dari nilai-nilai fungsi tersebut akan kita analisa di mana akar itu berada. Contoh, misalkan kita selesaikan persamaan berikut ini untuk ring min 1 sampai 0. Nah, untuk mendapatkan penyelesaian, kita bagi menjadi 10 bagian sebagai berikut. Nah, di sini ada 10
bagian dengan masing-masing interval yang baru min 1,0 sampai min 0,9 dan seterusnya. Kemudian kita hitung nilai dari tiap bagian, nilai fungsi dari tiap bagian. Ini nilai-nilainya. Nah, dari nilai-nilai ini kita akan menganalisa di mana letak akar menggunakan teorema tadi, yaitu saat terjadi perbedaan tanda antara nilai X, nilai fungsi untuk X yang satu dengan yang satunya lagi. Nah, kalau kita perhatikan ternyata perbedaan tanda terletak pada saat nilai fx untuk X min 0,6 dan min 0,5. Sehingga bisa kita persempit, ya, akar itu terletak pada interval min 0,6, min 0,5. Nah, dengan nilai fx masing-masing 0,0512 dan 0,1065. Sehingga kita putuskan solusinya adalah terletak min 0,6. Tetapi solusi yang kita dapat dengan error yang sangat besar, ya, masih besar sebenarnya, ya. Nah, kemudian untuk memperkecil error, kita bagi lagi ring tersebut, ya, min 0,6 sampai min 0,5 ini menjadi 10 bagian. Setelah kita hitung, diperoleh fx yang terdekat dengan 0 adalah min 0,57 dengan nilai fungsi 0,00447. Begitu seterusnya sampai didapatkan nilai yang sudah mendekati 0 atau akar yang sesungguhnya. Nah, sehingga dari sini muncul beberapa kelemahan pada metode tabel. Yang pertama adalah sulit mendapatkan error yang kecil, sehingga jarang digunakan dalam penyelesaian persamaan non-linier. Tetapi, metode ini bisa digunakan sebagai taksiran awal untuk mengetahui area penyelesaian yang benar. Biasanya nanti saat menggunakan metode terbuka, kita butuh taksiran awal. Nah, kita bisa menggunakan metode tabel untuk mendapatkan taksiran awal. Begitu tentang metode tabel.